Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi termokimia. Materi ini dipelajari pada kelas 11 di semester pertama. Soalnya seperti pada layar kita, diketahui entalpi pembakaran propana C3H8 sebesar min A kJ per mol. Entalpi pembentukan CO2 min B kJ per mol dan entalpi pembentukan H2O min C kJ per mol. Dengan demikian, entalpi pembentukan propana dalam kJ per mol adalah. Nah, sebelum kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Pertama ada entalpi pembakaran dari propana sebesar min A kJ per mol. Nah, kita tuliskan persamaan reaksinya langsung ya. Nah, untuk reaksi pembakaran di sini adalah hidrokarbon, ada C dan H itu namanya hidrokarbon. Nah, reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen atau O2 dengan hasilnya CO2 dan H2O. Nah, jika kita tuliskan pembakaran propana itu C3H8 propana memerlukan oksigen yang mana hasilnya selalu karbon dioksida dan H2O dengan nilai delta H pembakaran atau dilambangkan delta HC yaitu min A kJ per mol. Nah, ini sudah disetarakan ya, di mana jumlah C kiri dan kanan sama ya, di sini 3, di sini 3. Begitu juga unsur yang lainnya. Nah, selanjutnya ada entalpi pembentukan CO2 dengan nilai min B kJ per mol. Kita juga akan tuliskan persamaan reaksinya itu untuk entalpi pembentukan yaitu reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan itu reaksi dari unsur-unsur yang paling stabil antara dari C dan O2. Nah, jika kita tuliskan unsur yang paling stabil untuk C itu dalam keadaan C, sedangkan untuk oksigen yang paling stabil dalam keadaan gas O2. Makanya CO2 jika direaksikan menghasilkan CO2. Ini adalah entalpi pembentukan yang dilambangkan dengan delta HF, yang mana nilainya diketahui yaitu min kJ per mol. Nah, selanjutnya ada entalpi pembentukan H2O sama dengan CO2, pembentukan dari unsur-unsur yang paling stabil. Di sini ada unsur H dan unsur O. Nah, jika kita tuliskan persamaannya yaitu H2 ditambah O2. Nah, untuk H paling stabil itu selalu dalam keadaan gas H2 dan O dalam keadaan O2. Nah, ini adalah reaksi yang sudah disetarakan ya. Nilai delta HF atau entalpi pembentukan untuk H2O yaitu min C kJ per mol. Nah, yang selanjutnya kita lihat yang ditanyakan dari soal yaitu entalpi pembentukan propana dalam kJ per mol. Nah, kita tuliskan juga reaksinya. Tadi pembentukan itu dari unsur-unsur yang paling stabil. Itu tadi pembentukan C3H8 berarti dari C dan H. C yang paling stabil itu dalam keadaan C, H yang paling stabil dalam keadaan H2. Berarti C ditambah H2 menghasilkan C3H8. Entalpi pembentukannya adalah yang akan kita hitung. Ini reaksinya sudah disetarakan ya. Nah, dalam menjawab kita akan gunakan cara hukum Hess ya, di mana nanti reaksi ini akan kita jumlahkan ataupun akan kita kurangkan sehingga didapatlah hasil akhirnya persamaan reaksinya sesuai dengan reaksi pembentukan propana ini yaitu C ditambah H2 menghasilkan C3H8. Nah, pertama kita lihat dulu pada reaksi pembentukan propana di sebelah kiri pertama ada C ya. Nah, kita lihat yang diketahui reaksi yang sebelah kiri memiliki karbon atau atom C itu pada reaksi yang kedua atau reaksi pembentukan CO2 di sebelah kiri ada C. Maka reaksi kedua ini akan kita tulis untuk pertama ya. Nah, di sini C-nya ada 3, sedangkan di CO2 ini C-nya hanya 1. Nah, agar sama-sama 3 berarti reaksi pembentukan CO2 kita kalikan 3. Nah, jika reaksi dikalikan 3, maka nilai delta HF-nya juga akan kita kalikan 3. Nah, kita tulis lagi setelah dikalikan dikali 3 berarti koefisiennya menjadi 3. Ini juga 3 dan nilai delta HF min B dikali 3 yaitu min 3B.
Selanjutnya pada reaksi pembentukan di sebelah kiri ada H2. Kita lihat kembali pada reaksi yang diketahui. Nah, di antara ketiga reaksi, H2 di sebelah kiri hanya ada pada reaksi yang ketiga, yaitu pembentukan H2O di sebelah kiri. Nah, namun di pembentukan hanya ada 4. Sedangkan di pembentukan H2O hanya ada 1. Maka reaksi ini juga akan kita kalikan 4. Sama dengan yang tadi, kalau dikalikan 4 berarti nilai delta HF-nya juga dikali 4 dan koefisien pada reaksi juga dikalikan 4. Jika kita tuliskan kembali, berarti 4 dikali 1 sini 4. 4 dikali setengah jadinya 2, 4 dikali 1 4. Nilai delta HF juga dikali 4 menjadi min 4C. Selanjutnya pada yang ditanya juga ada propana atau C3H8 di sebelah kanan ya. Nah, kembali kita lihat pada yang diketahui. Di sini yang memiliki C3H8 yaitu hanya pada reaksi pembakaran propana di sini ya. Nah, namun di sini C3H8-nya berada di sebelah kiri tanda panah atau di sebelah kiri reaksi. Sedangkan yang ditanya di sebelah kanan. Nah, agar sama-sama menjadi di sebelah kanan, reaksi pembakaran propana ini akan kita balik. Nah, jika reaksi dibalik, maka nilai delta Hc-nya berubah. Jika dia negatif, dibalik akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, jika dia positif, kalau reaksinya dibalik, dia akan menjadi negatif. Nah, di sini kita balik reaksinya, berarti CO2 dan H2O menjadi di sebelah kiri, C3H8 dan O2 di sebelah kanan. Nah, setelah dibalik tadi CO2 dan H2O di sebelah kiri, C3H8 dan O2 di sebelah kanan. Nah, nilai delta H setelah dibalik berubah tanda menjadi positif A. Nah, sekarang ini ketiga reaksi yang sudah diketahui sudah kita susun ya agar mengikuti yang ditanya. Maka ini bisa kita jumlahkan. Nah, untuk penjumlahan reaksi, jika molekulnya berada pada sisi yang sama, seperti contoh sama-sama di kiri, itu dia akan dijumlahkan. Ataupun jika dia sama-sama di kanan, dia akan dijumlahkan. Namun jika dia berbeda posisi, satu di kiri, satu di kanan, dia akan dikurang. Nah, seperti contohnya ini ada CO2. Reaksi pertama CO2-nya di sebelah kanan. Kemudian di reaksi ketiga ada CO2 di sebelah kiri, berarti dia dikurang ya. 3 CO2 dikurang 3 CO2, dia akan habis. Selanjutnya ada H2O di reaksi kedua di sebelah kanan 4. Di reaksi ketiga ada di sebelah kiri juga 4, berarti 4 dikurang 4 akan habis. Selanjutnya ada O2. Di sebelah kiri di reaksi pertama ada 3 O2. Nah, reaksi kedua juga sebelah kiri 3 O2. 3 tambah 2 totalnya 5, berarti totalnya ini 5 O2. Pada reaksi ketiga ada 5 O2 di sebelah kanan. Di sebelah kiri tadi 5, di sebelah kanan juga 5, maka O2 juga akan habis. Dia saling dikurang atau saling mengeliminasi. Nah, sekarang kita sudah eliminasi atau kurangkan yang sama, berarti sisanya yang tidak sama ya, yang berbeda. Jadi ada 3C, 4H2 menghasilkan C3H8. Jika kita tuliskan kembali 3C, 4H2 dan hasilnya C3H8. Nah, ini udah sama ya dengan reaksi pada yang ditanya, yaitu 3C, 4H2 dan 3CH8. Nah, untuk nilai delta H ini ditambahkan semua, berarti min B tambah min 4C menjadi kurang 4C tambah A. Nah, jadi nilai delta HF untuk C3H8 yaitu min 3B kurang 3C tambah A kilojoule per mol.